Halo anak-anak kelas 8, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai massa dan berat. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Yang pertama, ditinjau dari pengertiannya. Massa itu menunjukkan banyaknya partikel yang menyusun benda. Sedangkan berat menunjukkan besarnya gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Kita dapat mengamati dari gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri ini hendak menceritakan kepada kita bahwa pada kue terdapat partikel-partikel penyusun. Yang kenyataannya keberadaan partikel-partikel ini tentunya sangat kecil dan sangat banyak ya anak-anak. Tidak dapat diamati oleh mata secara langsung. Sedangkan untuk berat itu menunjukkan besarnya gaya tarik bumi terhadap kue tersebut. Jadi kita tahu bahwa bumi itu memiliki gaya tarik terhadap semua benda yang berada di atas permukaan bumi. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika kita menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu atau kita melemparkan sebuah benda ke atas, maka benda-benda tersebut selalu jatuh ke atas permukaan bumi. Hal ini disebabkan adanya gaya tarik bumi, yang berikutnya kita sebut sebagai berat. Kedua, ditinjau dari jenis besaran. Massa merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan berat merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, untuk berat atau gaya tarik bumi, arahnya itu pasti atau selalu menuju ke pusat bumi. Seperti yang dapat kalian amati pada gambar di sebelah kanan ini anak-anak. Jadi ini panah-panah berwarna merah ini menunjukkan arah dari gaya tarik bumi atau dari berat suatu benda gitu ya. Sedangkan yang gambar sebelah kiri ini menunjukkan pengukuran sebuah massa. Massa tidak mempunyai arah, ya hanya nilai saja. Yang ketiga, nilai massa dan berat. Massa tidak mungkin bernilai 0. Sedangkan berat bisa saja bernilai 0. Kenapa? Nah, massa tadi ya di awal sudah dijelaskan bahwa massa itu menunjukkan banyaknya partikel yang menyusun benda. Artinya kalau pada suatu benda ada partikel itu udah otomatis pasti ada nilai massanya. Kalau massa 0 ya berarti nggak ada apa-apa, hampa, tidak ada partikel, ya tidak ada massa. Jadi sekali lagi, untuk massa itu tidak mungkin bernilai 0. Karena dengan adanya partikel, otomatis ada nilai massa. Nah, sedangkan untuk berat, kok bisa bernilai 0? Bisa anak-anak. Berat itu menunjukkan gaya tarik bumi. Ya, kita tinjaunya ini masih di bumi. Contohnya ketika ada seorang astronot, gitu ya. Astronot itu berada di luar medan gravitasi bumi. Artinya astronot ini tidak terikat oleh gaya tarik bumi. Nah, astronot bisa dikatakan beratnya bernilai 0. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh gaya tarik bumi sama sekali. Dia bisa melayang ya di luar angkasa. Bisa ya anak-anak? Selanjutnya, pengaruh tempat. Dimanapun nilai massa selalu tetap atau sama. Tetapi berat itu bisa berubah-ubah. Tergantung pada percepatan gravitasi suatu tempat. Nah, kita bisa melihat ya di sini Ibu Santi sudah menyediakan dua gambar. Kita lihat satu-satu anak-anak. Gambar yang sebelah kiri dulu. Gambar sebelah kiri ada seorang pria, itu diukur massa dan beratnya di dua tempat berbeda ceritanya ya. Pertama di bumi.
yang nilai gravitasinya lebih besar daripada di bulan. Ya, jadi bulan nih nilai gravitasinya lebih kecil anak-anak, 1/6-nya dari gravitasi bumi untuk yang bulan. Nah, ketika diukur massa dan beratnya diperoleh hasil sebagai berikut. Di bumi masanya 60 kg. Di bulan masanya 60 kg. Jadi untuk nilai massa baik di bumi maupun di bulan sama atau tetap. Sedangkan untuk berat itu W ya lambangnya. Di bumi pria tersebut beratnya 588 Newton. Sedangkan di bulan berat pria tersebut menjadi 98 Newton. Jadi di bumi dan di bulan ternyata untuk nilai berat itu mengalami perubahan. Di bumi lebih besar beratnya daripada di bulan. Artinya gaya tarik bumi terhadap pria tersebut jauh lebih besar dibandingkan gaya tarik bulan terhadap pria ini. Nah, gambar yang di sebelah kanan, ini ada sebuah benda, ya benda. Itu ditimbang massa dan beratnya di 3 tempat. Di bumi, di bulan, dan di luar angkasa. Di luar angkasa di sini maksudnya di luar medan gravitasi dari planet-planet. Jadi tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, gravitasi bulan, ataupun gravitasi planet lainnya. Nah, kita bisa lihat untuk massa di bumi 2 kg, di bulan 2 kg. Di luar angkasa massanya tetap 2 kg. Jadi untuk massa sekali lagi tidak dipengaruhi oleh tempat. Sedangkan untuk nilai berat kita bisa melihat di bumi beratnya 19,6 Newton. Di bulan menjadi 3,3 Newton. Dan di luar angkasa atau di luar medan gravitasi planet-planet, ternyata benda ini beratnya 0 Newton. Jadi benda ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya tarik planet-planet manapun juga. Dia bebas gitu ya, melayang-melayang gitu anak-anak. Nah, yang kelima, alat ukur. Massa dapat diukur menggunakan neraca 2 lengan, 3 lengan, atau 4 lengan. Ya, neraca Ohaus itu. Prinsipnya adalah keseimbangan. Sedangkan untuk berat, itu dapat diukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Nah, ini kalian dapat melihat, ini gambar yang di sebelah kiri. Ini ya neraca 2 lengan yang paling ini ya, yang gambar paling besar. Ini menunjukkan keseimbangan. Jadi prinsipnya kalau neraca untuk mengukur massa itu prinsipnya ada keseimbangan anak-anak antara sebelah kiri dan kanan. Nah, ini juga ada neraca Ohaus ya. Ada yang 3 lengan dan 4 lengan. Prinsipnya pun sama, adalah keseimbangan. Sedangkan untuk neraca pegas atau dinamometer, benda yang akan diukur beratnya itu caranya digantung anak-anak. Ini contohnya ada seorang anak mau mengukur berat sebuah batu bata gitu ya. Batu batanya itu diletakkan digantung di sini, maka nanti pegasnya itu otomatis akan tertarikan ya. Nah, besarnya tarikan tersebut menunjukkan berat dari bendanya atau menunjukkan gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Ini berat bendanya anak-anak. Jadi berbeda ya anak-anak untuk alat ukurnya. Nah, sekarang hubungan massa dan berat. Hubungan antara massa dan berat dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini. W sama dengan M dikali G. W berasal dari bahasa Inggris weight, itu ya, artinya berat. Satuannya Newton. M itu mass atau massa, satuannya kilogram. G di sini menunjukkan percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, nilai G atau gravitasi ini tergantung posisi benda dari pusat bumi gitu ya, kalau kita ukurnya di bumi. Jadi untuk gravitasi
semakin jauh dari permukaan bumi, maka nanti gravitasinya tuh semakin berkurang anak-anak. Ya, jadi bumi kita itu kan tidak bulat sempurna ya anak-anak, tapi agak oval seperti itu. Artinya apa? Artinya jarak dari pusat bumi ke khatulistiwa dan ke kutub itu berbeda anak-anak. Nanti percepatan gravitasinya berbeda, maka otomatis beratnya pun nanti ada perbedaan. Jadi sekali lagi anak-anak, ini hubungan antara massa dan berat, di mana tadi massa itu nilainya tetap, sedangkan berat itu dipengaruhi oleh ini anak-anak G ya. Jadi berat itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau gravitasinya besar, maka beratnya juga besar. Kalau gravitasinya kecil, maka beratnya juga kecil, seperti itu. Ini segitiga rumusnya, masih ingat ya cara menggunakan segitiga rumus? Nanti kalian bisa mencoba menggunakan rumus ini dalam latihan soal berikutnya. Baik anak-anak, kita sampai pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan yang sudah Ibu Santi jelaskan tadi, kita dapat melihat adanya perbedaan antara massa dan berat. Setidaknya ada 6 poin ya anak-anak ya. Yang pertama pengertian ya, kita flashback nih ya, kita review ulang. Massa itu menunjukkan jumlah partikel yang menyusun suatu zat atau benda. Sedangkan berat menunjukkan besarnya gaya tarik bumi atau bisa juga planet, karena ini bersifat universal ya anak-anak, bukan hanya bumi yang mempunyai gaya tarik tuh, bulan juga punya, Jupiter juga punya, matahari juga punya gitu ya. Tapi karena kita kan tinggalnya di bumi, jadi ini Ibu Santi menuliskan besarnya gaya tarik bumi terhadap benda, seperti itu ya. Kemudian poin kedua, jenis besaran. Massa itu merupakan besaran skalar, hanya punya nilai. Sedangkan berat merupakan besaran vektor, punya nilai dan arah. Yang mana arahnya itu selalu menuju ke pusat bumi, gitu ya. Poin ketiga itu nilai. Massa itu tidak mungkin bernilai 0. Sedangkan berat bisa saja bernilai 0. Yaitu ketika suatu benda berada di luar medan gravitasi suatu planet gitu ya. Yang keempat, pengaruh tempat atau keberadaan benda. Untuk massa, dimanapun benda berada, nilai massanya selalu tetap atau sama. Sedangkan untuk berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi untuk berat nilainya bisa berubah-ubah. Poin kelima, alat ukur. Massa dapat diukur menggunakan neraca 2 lengan, 3 lengan, atau 4 lengan. Prinsipnya adalah keseimbangan. Sedangkan untuk berat diukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer dengan cara digantung. Nanti pegasnya akan tertarik seperti itu. Nah, besarnya gaya tarik itulah yang menunjukkan berat bendanya. Nah, untuk satuan massa satuannya kilogram disingkat kg. Sedangkan berat satuannya newton disingkat N. Baik anak-anak, bagaimana kita sudah berada di bagian akhir dari video penjelasan mengenai massa dan berat. Ibu Santi berharap penjelasan dari Ibu dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Setidaknya kalian sekarang sudah bisa kan membedakan antara massa dan berat. Jadi sebenarnya kalau kalian ke warung atau ke pasar mau membeli telur 1 kilogram, itu sebenarnya bukan berat, tetapi massa. Gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, tuliskan komentar untuk masukan-masukan kepada Ibu Santi agar video-video selanjutnya Ibu bisa memproduksi video yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, di-like ya videonya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dadah.